Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberikan keberkahan dalam hidup. Amin ya rabbal alamin. Saat Abu Nawas cuma menenteng sebatang tongkat tapi bisa mengusir satu pasukan. Pagi itu kedai kopi di Baghdad riuh rendah. Bukan karena tawa riang para pedagang atau lantunan syair para pujangga, melainkan bisik-bisik ketakutan. Kabar tentang pasukan pengacau dari perbatasan yang bersiap memasuki kota telah menyebar bak wabah. Para penduduk tampak gelisah membayangkan kekacauan dan penjarahan yang akan terjadi. Abu Nawas seperti biasa duduk santai menyeruput kopi hangatnya. Ia hanya tersenyum tipis mendengar keluh kesah di sekitarnya. Sebatang tongkat kayu sederhana bersandar di sampingnya seolah tak punya arti apa-apa di tengah keriuhan itu. Namun di balik ketenangannya, benak cerdas Abu Nawas sudah mulai merangkai sebuah rencana. Kekhawatiran itu akhirnya sampai ke telinga Khalifah Harun al-Rashid. Dengan wajah cemas, ia memanggil para penasihat dan panglimanya. Namun tak ada satupun yang bisa menawarkan solusi selain persiapan perang besar-besaran yang berarti pertumpahan darah dan penderitaan bagi rakyat. Khalifah merasa buntu. Di tengah kebingungan itu, salah satu pengawal memberanikan diri menyebut nama Abu Nawas. Ampun tuanku, mungkin Abu Nawas bisa memberi pencerahan. Kebijaksanaan dan kelicikannya seringkali melampaui akal sehat. Khalifah yang sudah putus asa akhirnya mengangguk setuju dan memerintahkan agar Abu Nawas segera dihadapkan kepadanya. Abu Nawas tiba di istana dengan langkah santai, hanya ditemani tongkat kayunya. Khalifah menatapnya dengan tatapan penuh harap. Abu Nawas, apakah engkau punya solusi untuk masalah ini? Pasukan itu akan segera tiba. Abu Nawas tersenyum misterius. Hamba hanya butuh satu hal tuanku, jawab Abu Nawas sambil menunjuk tongkatnya. Berikan hamba keleluasaan penuh untuk bertindak dengan tongkat ini, dan pasukan itu akan kocar-kacir tanpa setetes darah pun tumpah. Khalifah meski ragu, tak punya pilihan lain selain menyetujui permintaan aneh Abu Nawas itu. Pagi berikutnya, suasana di gerbang kota Baghdad sangatlah tegang. Penduduk bersembunyi di balik jendela, para prajurit berjaga dengan waspada. Namun yang mengejutkan, di tengah gerbang yang lengang itu hanya berdiri Abu Nawas sendirian dengan tongkatnya terhunus seperti pedang. Beberapa prajurit mencoba mendekat, menanyakan apa yang sedang ia lakukan. Abu Nawas hanya tersenyum, mengisyaratkan mereka untuk tetap pada posisi masing-masing dan menyaksikan apa yang akan terjadi. Ada aura keyakinan yang terpancar dari dirinya, membuat para prajurit bingung dan penasaran. Tak lama kemudian debu mengepul di kejauhan. Bunyi tapak kuda dan derap langkah pasukan mulai terdengar. Pasukan pengacau itu akhirnya tiba, lengkap dengan persenjataan dan wajah garang. Mereka tampak perkasa dan siap menerjang apapun yang menghalangi jalan mereka. Saat barisan terdepan mendekat, mereka melihat Abu Nawas berdiri sendirian. Mereka terheran-heran, mengira Abu Nawas adalah seorang pengemis gila atau mungkin seorang pembawa pesan yang kesasar. Pemimpin pasukan, seorang jenderal bertubuh besar dengan kumis lebat, tertawa mengejek melihat pemandangan itu. Tepat ketika pemimpin pasukan siap memerintahkan serbuan, Abu Nawas mulai bertingkah. Ia mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi, lalu mengayunkannya dengan gerakan aneh sambil melafalkan kalimat-kalimat yang tak jelas. Ia tampak seperti seorang penyihir yang sedang merapal mantra kuno. Para prajurit pengacau yang sebagian besar percaya takayul mulai merasa tidak nyaman. Mereka pernah mendengar cerita tentang dukun-dukun Baghdad yang memiliki kekuatan gaib. Gerakan aneh Abu Nawas dan suara-suara gumamannya membuat mereka curiga bahwa tongkat itu adalah tongkat pengusir setan yang bisa mendatangkan malapetaka. Ketakutan perlahan menyelimuti mereka. Abu Nawas terus melakukan aksinya, kini dengan gerakan yang lebih dramatis dan suara yang lebih keras, seolah sedang mengusir roh-roh jahat. Ia bahkan beberapa kali memukulkan tongkatnya ke tanah, menyebabkan suara dentuman yang membuat para kuda di barisan depan berjingkrak kaget. Kepanikan mulai melanda. Beberapa prajurit di barisan depan mulai mundur, takut terkena kutukan dari tongkat Abu Nawas. Pemimpin pasukan mencoba menenangkan mereka, tetapi kekacauan sudah tak terbendung. Desas-desus tentang kekuatan gaib tongkat itu menyebar dengan cepat di antara para prajurit. Melihat kekacauan yang semakin parah, pemimpin pasukan akhirnya menyerah.
Daripada mengambil risiko yang tidak perlu dan menghadapi kekuatan tak terlihat yang tidak mereka mengerti, ia memutuskan untuk memerintahkan pasukannya mundur. Ia tidak ingin kehilangan pasukannya hanya karena berhadapan dengan seorang pria gila dengan sebatang tongkat. Dengan cepat, seluruh pasukan pengacau itu berbalik arah dan pergi meninggalkan Baghdad. Debu kembali mengepul, kali ini menandai kekalahan mereka. Para penduduk Baghdad yang menyaksikan dari kejauhan bersorak gembira, takjub melihat keajaiban yang baru saja terjadi. Khalifah Harun al-Rashid yang menyaksikan seluruh kejadian itu dari atas menara istana, turun dengan tergesa-gesa. Ia memeluk Abu Nawas erat-erat, wajahnya berseri-seri. Abu Nawas, kau telah menyelamatkan Baghdad tanpa setetes darah pun tumpah. Bagaimana kau melakukannya? Abu Nawas tersenyum tipis, mengelus tongkatnya. Tuanku, musuh terbesar bukanlah pedang, melainkan ketakutan dan kebodohan. Hamba hanya memainkan kedua hal itu dengan sedikit sentuhan akting. Baghdad pun merayakan kemenangan yang unik ini, dan nama Abu Nawas kembali menjadi buah bibir di seluruh kota. Cerita selanjutnya akhirnya terungkap. Tujuan sebenarnya Abu Nawas di istana. Langit Baghdad membiru cerah, namun suasana di istana Khalifah Harun al-Rashid mendung oleh gosip. Abu Nawas, penyair yang terkenal dengan akal licik dan ulahnya yang sering membuat pusing para pejabat, kembali menginjakkan kakinya di sana. Ia datang bukan atas undangan resmi, melainkan menerobos barisan pengawal dengan alasan mendadak rindu masakan istana, sebuah alasan yang sontak mengundang decak kagum sekaligus kekesalan para pengawal. Kehadirannya kali ini terasa berbeda. Senyum simpul yang biasa terulas di wajahnya tampak lebih misterius, seolah menyembunyikan rencana besar. Beberapa dayang berbisik-bisik, menduga-duga ulah apalagi yang akan diciptakan sang penyair. Sementara itu, di ruang sidang, wajah para wazir terlihat tegang, membayangkan kekacauan yang mungkin segera terjadi. Tidak butuh waktu lama bagi Abu Nawas untuk menunjukkan eksistensinya. Saat Khalifah tengah memimpin rapat penting membahas jalur perdagangan rempah, Abu Nawas tiba-tiba menyela dengan suara lantang. "Ampun Baginda, hamba baru sadar betapa indahnya aroma ketiak paduka jika diiringi alunan sitar." Pernyataan tak senonoh ini sontak membuat seisi ruangan terdiam, beberapa menahan tawa, sebagian lagi menahan napas. Khalifah yang sudah hafal dengan tingkahnya hanya menggelengkan kepala, namun perhatiannya kini beralih dari peta perdagangan ke arah Abu Nawas yang kini berpura-pura mengendus udara dengan ekspresi serius. Momen kegaduhan yang disengaja ini berhasil mengalihkan fokus dari perdebatan sengit tentang pajak perdagangan yang mulai memanas, menciptakan jeda yang tak terduga. Para wazir memandang Abu Nawas dengan campur aduk antara jengkel dan sedikit terhibur. Mereka yakin ini hanyalah salah satu trik Abu Nawas untuk mencari perhatian atau sekadar iseng. Tak ada yang menyadari bahwa di balik kenakalannya, mata Abu Nawas justru sibuk mengamati. Ia memperhatikan bagaimana para pejabat bereaksi, siapa yang paling mudah terpancing emosi, dan siapa yang tetap tenang meskipun situasi kacau. Khalifah akhirnya memerintahkan Abu Nawas untuk tenang dan kembali ke sudut ruangan, namun sebuah senyum tipis tersungging di bibirnya. Khalifah tahu ada sesuatu yang aneh dengan Abu Nawas kali ini. Kegaduhan yang diciptakan Abu Nawas, meskipun menjengkelkan, secara tidak langsung juga membuka mata Khalifah tentang dinamika dan karakter para pembantunya. Hari berikutnya, Abu Nawas kembali berulah. Kali ini, ia mendekati Khalifah di taman istana saat sang pemimpin sedang menikmati keheningan pagi. Tanpa diminta, Abu Nawas mulai melantunkan puisi dengan suara merdu, namun isinya sangat aneh. Ia berbicara tentang pedagang yang bersembunyi di balik jubah sutra, sumur kering yang menyimpan berlian, dan bayangan yang lebih terang dari cahaya. Puisi itu, meskipun terdengar seperti ocehan orang gila, memiliki ritme dan pilihan kata yang tidak biasa. Para pengawal hanya terkekeh, menganggap Abu Nawas semakin gila. Namun Khalifah yang cerdas menyadari ada sesuatu di balik bait-bait aneh itu. Ia mulai menangkap beberapa kata kunci yang terasa familiar terkait dengan masalah-masalah yang sedang ia hadapi di kerajaannya.
Kemudian, saat Khalifah sedang bermain catur dengan salah satu wazir kepercayaannya, Abu Nawas tiba-tiba meminta ikut bermain, bukan untuk mengalahkan, melainkan untuk mengajari catur pada batu. Abu Nawas dengan sengaja memindahkan pion ke posisi yang sangat konyol, lalu memindahkan kuda ke tempat yang tidak berguna dan seterusnya. Wazir yang menjadi lawannya hanya bisa menahan kesal, sementara Khalifah tersenyum tipis. Pergerakan catur Abu Nawas memang tidak masuk akal dalam permainan, tetapi Khalifah melihat pola lain. Setiap langkah aneh Abu Nawas seolah-olah menunjuk pada strategi atau permasalahan tertentu yang sedang dihadapi kerajaan. Khalifah mulai curiga bahwa Abu Nawas tidak sedang bermain-main, melainkan sedang menyampaikan pesan penting dengan caranya yang unik. Malam harinya, hidangan penutup di jamuan makan malam kerajaan adalah kue-kue manis berbentuk bintang dan bulan. Ketika para tamu mulai menyantapnya, Abu Nawas dengan gesit mengambil salah satu kue bintang, menggigitnya, lalu berteriak, "Aduh, ada peta di dalam kue ini, peta harta karun yang mengarah ke gudang kosong." Para tamu terkejut, namun Khalifah justru memeriksa kue Abu Nawas dengan seksama. Di dalam remahan kue yang digigit Abu Nawas, samar-samar terlihat guratan-guratan yang menyerupai peta meskipun sangat abstrak. Khalifah menyadari bahwa ini adalah petunjuk paling jelas yang diberikan Abu Nawas sejauh ini. Ia mulai yakin bahwa kegaduhan dan keanehan Abu Nawas adalah sebuah sandi, sebuah cara untuk menyampaikan informasi rahasia tanpa dicurigai oleh pihak-pihak yang mungkin memata-matai istana. Setelah serangkaian kejadian lucu yang aneh, Khalifah Harun al-Rashid memanggil seorang juru tulis kepercayaannya yang terkenal dengan kecerdasannya dalam memecahkan teka-teki. Khalifah menceritakan semua tingkah laku Abu Nawas, mulai dari omongan ketiak, puisi aneh, permainan catur konyol, hingga kue berpeta. Juru tulis itu awalnya ragu, namun setelah mendengar dengan saksama, ia mulai melihat pola. Juru tulis itu menyadari bahwa setiap kenakalan Abu Nawas memiliki makna terselubung. Aroma ketiak paduka mungkin merujuk pada kebusukan yang tercium di kalangan pejabat istana. Sumur kering yang menyimpan berlian bisa jadi mengindikasikan sumber kekayaan ilegal yang tersembunyi. Dan peta di dalam kue adalah petunjuk langsung tentang lokasi rahasia. Berbekal interpretasi awal, Khalifah memerintahkan penyelidikan diam-diam. Beberapa agen kepercayaannya mulai mengikuti petunjuk yang diberikan Abu Nawas secara tidak langsung. Mereka menyamar sebagai pedagang, pengemis, bahkan penyair keliling untuk menyusup ke lingkungan yang dicurigai. Abu Nawas sendiri seolah tidak tahu apa-apa, masih saja berkeliaran di istana dengan tingkahnya yang nyentrik, sesekali melemparkan kode baru. Penyelidikan ini berjalan lambat dan penuh tantangan. Banyak pihak yang terlibat dalam jaringan korupsi dan konspirasi ini sangat berhati-hati. Namun, berkat petunjuk-petunjuk aneh Abu Nawas yang terus berdatangan, para penyelidik semakin dekat dengan kebenaran. Mereka mulai menemukan bukti-bukti kuat yang sebelumnya tidak terpikirkan. Salah satu petunjuk Abu Nawas yang paling membingungkan adalah saat ia tiba-tiba berlari ke arah kolam istana dan berteriak, "Harta karun terbesar di Baghdad ada di bawah air, tapi jangan pernah mencarinya di hari Jumat." Ini terdengar seperti omong kosong belaka, namun juru tulis Khalifah menafsirkannya sebagai peringatan tentang kegiatan ilegal yang terjadi di hari-hari selain Jumat. Pada akhirnya, berkat kebisingan yang terus-menerus diciptakan Abu Nawas, titik terang pun mulai terlihat. Beberapa pejabat tinggi istana yang selama ini terlihat jujur dan berwibawa mulai menunjukkan gelagat mencurigakan. Mereka panik, mencoba menutupi jejak, dan justru dengan demikian secara tidak sengaja mengungkapkan diri. Setelah berhari-hari melakukan penyelidikan rahasia, Khalifah Harun al-Rashid akhirnya mendapatkan bukti yang cukup. Ternyata ada jaringan pejabat istana yang selama ini diam-diam terlibat dalam praktik korupsi besar-besaran, menyelundupkan barang-barang berharga, dan bahkan menjual informasi rahasia kerajaan kepada pihak asing. Jaringan ini sangat rapi dan licin, membuat Khalifah kesulitan menemukan buktinya. Semua petunjuk yang diberikan Abu Nawas ternyata berkaitan langsung dengan jaringan ini. Aroma ketiak paduka merujuk pada busuknya moral para pejabat korup. Sumur kering yang menyimpan berlian adalah sindiran untuk gudang-gudang rahasia mereka yang penuh dengan harta hasil penipuan. Dan peta di dalam kue ternyata mengarah ke sebuah rumah persembunyian yang sering mereka gunakan.
Dengan bukti yang kuat di tangan, Khalifah segera memerintahkan penangkapan. Operasi penangkapan dilakukan secara serentak di berbagai lokasi, mengejutkan para pelaku yang tidak menduga sedikit pun bahwa rahasia mereka telah terbongkar. Beberapa mencoba melarikan diri namun tidak berhasil. Wajah-wajah yang selama ini penuh wibawa kini pucat pasi, ketakutan. Istana gempar. Berita tentang penangkapan ini menyebar dengan cepat, membuat banyak orang terkejut. Tak ada yang menyangka bahwa di balik tingkah konyol Abu Nawas tersimpan misi besar untuk mengungkap kejahatan yang selama ini tersembunyi di balik tembok istana. Setelah semua pelaku tertangkap, Khalifah Harun al-Rashid memanggil Abu Nawas. Dengan senyum penuh pengertian, Khalifah bertanya, "Jadi Abu Nawas, apa tujuanmu sebenarnya menciptakan kegaduhan selama ini?" Abu Nawas, untuk pertama kalinya, menanggalkan topeng kelucuannya. Wajahnya berubah serius. "Ampun Baginda," kata Abu Nawas dengan tenang. "Hamba melihat ada kerikil dalam sepatu paduka yang tak terlihat, namun membuat langkah paduka goyah. Hamba tahu terlalu banyak mata dan telinga di istana yang memata-matai, sehingga informasi harus disampaikan dengan cara yang tidak akan dicurigai. Hamba harus menjadi badut agar mereka lengah, sehingga hamba bisa menaburkan petunjuk tanpa disadari." Khalifah mengangguk pelan, rasa hormatnya kepada sang penyair bertambah berkali lipat. Berita tentang peran Abu Nawas dalam membongkar jaringan korupsi istana menyebar ke seluruh Baghdad. Rakyat yang awalnya hanya mengenalnya sebagai pelawak istana, kini memandangnya dengan pandangan baru. Mereka kagum akan kecerdasan dan keberaniannya yang rela dicap gila demi kebaikan kerajaan. Ternyata di balik setiap lelucon dan tingkah konyolnya, ada sebuah misi mulia yang tersembunyi. Banyak yang baru menyadari bahwa Abu Nawas adalah seorang pengamat ulung. Ia mampu membaca gerak-gerik dan tingkah laku seseorang dengan sangat cermat, bahkan dari hal-hal kecil sekalipun. Kecerdasannya yang luar biasa ini ditambah dengan keberanian untuk mengambil risiko menjadikannya pahlawan yang tidak terduga. Khalifah Harun al-Rashid secara pribadi memberikan penghargaan tertinggi kepada Abu Nawas. Bukan berupa harta atau jabatan, melainkan sebuah jubah kehormatan yang terbuat dari sutra terbaik, lambang pengakuan atas jasanya yang tak ternilai. Khalifah juga memerintahkan agar Abu Nawas selalu diizinkan masuk istana kapan saja, dan setiap perkataannya harus didengarkan dengan saksama. "Abu Nawas," kata Khalifah dengan tulus, "kau adalah mata dan telingaku yang tak terlihat, penunjuk jalan yang unik. Terima kasih telah menunjukkan kepadaku bahwa kebenaran bisa datang dari arah yang paling tidak terduga." Abu Nawas tersenyum tipis, menerima jubah itu dengan hormat. Kisah Abu Nawas ini menjadi pelajaran berharga bagi Khalifah dan seluruh penduduk Baghdad. Mereka belajar bahwa menilai seseorang dari penampilannya saja adalah sebuah kesalahan. Bahwa di balik tingkah laku yang aneh atau lucu, bisa saja tersembunyi kecerdasan luar biasa dan niat mulia. Abu Nawas telah membuktikan bahwa kadang-kadang cara paling efektif untuk menyelesaikan masalah adalah dengan berpikir di luar kotak, bahkan jika itu berarti harus bertingkah konyol. Sejak saat itu, Abu Nawas tidak lagi hanya dikenal sebagai pembuat onar. Ia dikenal sebagai sosok cerdik yang menyelamatkan istana dari kehancuran, seorang pahlawan tanpa tanda jasa yang beraksi di balik layar dengan tawa dan akal sehatnya sebagai senjata utama. Dan tujuan sebenarnya Abu Nawas di istana akhirnya terungkap. Bukan cuma bikin onar, tapi menjadi mata-mata tak kasat mata bagi Khalifah demi keadilan dan kesejahteraan Baghdad. Cerita selanjutnya. Mulutmu, harimaumu. Suatu pagi yang cerah di Baghdad, di sebuah kedai kopi yang ramai dekat pasar, aroma rempah dan kopi berbaur dengan riuhnya obrolan. Abu Nawas, dengan sorban miring khasnya dan senyum tipis di bibir, sedang menikmati teh mint hangat sambil diam-diam menyimak percakapan. Ia tidak mencari keributan, tetapi telinganya yang tajam menangkap serpihan-serpihan obrolan yang menyinggung nama seorang saudagar kaya dan angkuh bernama Mansur, yang dikenal dengan lidahnya yang tajam dan suka meremehkan orang lain. Mansur yang baru saja tiba dengan rombongan pengawalnya dengan pongah duduk di meja paling depan, suaranya menggelegar melebihi yang lain. Ia membual tentang kekayaannya, koneksinya, dan betapa bodohnya orang-orang yang tidak sepandai dirinya.
"Lihat saja," katanya sambil menunjuk ke arah jalanan, "orang-orang miskin itu hanya bisa menghabiskan waktu dengan bermimpi. Aku, dengan mulutku ini, bisa membuat mereka berlutut memohon belas kasihan." Ucapannya ini menyiratkan kesombongan yang luar biasa, seolah-olah kata-katanya punya kekuatan magis. Beberapa orang di kedai itu terlihat risih, namun tak ada yang berani menegur Mansur. Kebanyakan hanya menunduk atau pura-pura sibuk. Abu Nawas yang awalnya hanya mengamati, kini merasakan geliat ide nakal dalam benaknya. Ia berpikir, apakah mungkin mulut yang begitu besar itu bisa menjadi jebakan bagi pemiliknya sendiri? Tanpa suara, Abu Nawas bangkit dan mendekati meja Mansur. Ia tidak langsung berbicara, melainkan hanya berdiri sebentar, seolah-olah hendak memesan sesuatu. Mansur yang merasa terganggu dengan kehadiran Abu Nawas yang tidak langsung menyembah-nyembahnya, mendongak dengan tatapan merendahkan. "Ada apa, pemalas? Apa kau mencari sisa makanan?" tanyanya dengan nada mengejek. Abu Nawas hanya tersenyum simpul, sebuah senyum yang seringkali menandakan dimulainya sebuah rencana licik. "Ampun Tuanku Mansur," jawab Abu Nawas dengan suara rendah namun jelas. "Hamba hanya kagum dengan ucapan tuanku yang begitu berani dan penuh kuasa." Konon, lidah itu lebih tajam dari pedang. Ia sengaja memuji, namun pujian itu bagai balsem yang dioleskan pada luka bernanah. Mansur pun kian besar kepala. Mansur tertawa terbahak-bahak, mengira Abu Nawas adalah pengagum buta lainnya. "Tentu saja, lihat saja, dengan sepatah kataku aku bisa membangun atau menghancurkan. Aku bisa membuat seorang kaya menjadi miskin atau seorang miskin menjadi kaya." Abu Nawas mengangguk-angguk setuju, matanya berbinar licik. Dalam hati, ia sudah merangkai benang-benang untuk menjerat Mansur dengan ucapannya sendiri. "Mulutmu harimaumu," bisiknya pelan, cukup pelan sehingga hanya ia yang mendengarnya. Beberapa hari kemudian, kabar tentang keangkuhan Mansur semakin santer terdengar. Ia semakin sering membual tentang kekuatannya dalam berbicara, bahkan di hadapan para pejabat istana. Abu Nawas yang telah merencanakan langkahnya dengan matang, memutuskan inilah saat yang tepat untuk bertindak. Ia mendekati Mansur di sebuah pertemuan publik yang dihadiri banyak orang, termasuk beberapa hakim dan cendekiawan. "Tuanku Mansur," kata Abu Nawas dengan suara keras, menarik perhatian semua orang, "hamba mendengar bahwa tuanku mengklaim dapat mengubah nasib seseorang hanya dengan ucapan. Sungguh suatu kekuatan yang luar biasa." Mansur yang menikmati perhatian itu tersenyum bangga. "Memang benar, apa yang kau ragukan si miskin?" "Hamba tidak ragu tuanku," balas Abu Nawas dengan tenang. "Hamba hanya ingin melihat buktinya. Jika tuanku memang bisa mengubah nasib hamba yang miskin ini menjadi kaya hanya dengan sepatah kata, maka hamba akan menjadi budak tuanku seumur hidup. Namun, jika tuanku gagal, maka tuanku harus menyerahkan separuh harta tuanku kepada hamba." Tawaran ini sontak membuat hadirin terkesiap, sebuah taruhan yang gila. Mansur terkejut dengan keberanian Abu Nawas, namun harga dirinya tidak mengizinkannya untuk mundur. Ia melihat ini sebagai kesempatan untuk mempermalukan Abu Nawas di depan umum dan semakin menegaskan kekuasaannya. Dengan senyum sombong, Mansur berkata, "Baiklah Abu Nawas, taruhan diterima. Besok pagi datanglah ke rumahku. Aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan mulutku." Ia tidak tahu bahwa ia baru saja menggali kuburannya sendiri dengan lidahnya. Para hadirin, termasuk hakim dan cendekiawan, menjadi saksi atas taruhan yang luar biasa ini. Mereka semua penasaran bagaimana Abu Nawas akan menghadapi kemarahan Mansur, atau bagaimana Mansur akan mewujudkan janjinya. Abu Nawas membungkuk hormat, namun matanya memancarkan cahaya kemenangan yang belum terlihat. "Baiklah tuanku Mansur, hamba akan datang besok pagi," jawab Abu Nawas. Suaranya tenang, namun mengandung keyakinan yang tak tergoyahkan. Mansur mengusir Abu Nawas dengan lambaian tangan, menganggap remeh tantangan tersebut. Ia bahkan sudah membayangkan bagaimana ia akan menertawakan Abu Nawas esok hari. Malam itu, Mansur tidur dengan nyenyak, tidak menyadari bahwa kata-katanya telah menjadi jaring yang siap memerangkapnya. Pagi harinya, halaman rumah Mansur sudah dipenuhi kerumunan orang yang ingin menyaksikan hasil taruhan gila tersebut.
Mansur duduk di singgasananya, dikelilingi para pengawalnya dengan senyum angkuh. Abu Nawas datang sendiri dengan wajah tenang dan senyum misterius. "Nah, Abu Nawas," kata Mansur dengan nada mengejek, "kau sudah siap menjadi budakku?" Abu Nawas hanya tersenyum. "Tentu tuanku, hamba siap. Sekarang tunjukkanlah kekuatan mulut tuanku itu. Jadikanlah hamba kaya raya seperti yang tuanku janjikan." Kerumunan menahan napas, menanti keajaiban yang dijanjikan Mansur. Mansur terdiam. Ia baru menyadari bahwa ia tidak bisa begitu saja membuat seseorang kaya dengan kata-kata. Ia telah terjebak oleh ucapannya sendiri. Keringat mulai membasahi dahinya. Ia mencoba mencari alasan. "Tentu saja aku bisa membuatmu kaya, tetapi bukan dalam sekejap mata. Butuh proses." Abu Nawas menggelengkan kepalanya. "Tidak begitu, tuanku. Tuanku mengatakan dapat mengubah nasib seseorang hanya dengan sepatah kata. Tuanku tidak menyebutkan proses. Apakah tuanku lupa akan janji tuanku sendiri?" Kerumunan mulai berbisik-bisik menyadari kejanggalan dalam argumen Mansur. Ekspresi wajah Mansur berubah pucat. Mansur mencoba mengelak lagi. "Ini adalah metafora, Abu Nawas, sebuah perumpamaan." Namun Abu Nawas tidak membiarkannya. "Perumpamaan atau bukan, tuanku telah membuat janji di hadapan saksi-saksi ini. Jika tuanku tidak bisa mewujudkannya, maka tuanku harus menanggung konsekuensinya." Suara Abu Nawas kini tegas tanpa celah. Akhirnya dengan wajah merah padam karena malu, Mansur mengakui kekalahannya. Ia telah terjebak oleh mulutnya sendiri, oleh janji-janji kosong yang ia lontarkan dengan kesombongan. "Baiklah Abu Nawas, kau menang," katanya dengan nada pahit. Kerumunan bersorak kagum dengan kecerdikan Abu Nawas. Dan Mansur, si sombong, akhirnya harus menyerahkan separuh hartanya kepada Abu Nawas, sesuai dengan taruhan yang ia buat. Kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi Mansur, bahwa mulutmu harimaumu. Kekalahan di hadapan khalayak ramai adalah tamparan keras bagi Mansur. Ia merasa harga dirinya hancur berkeping-keping. Kebanggaan yang selama ini ia junjung tinggi kini telah diinjak-injak oleh Abu Nawas. Dendam membara dalam dadanya, membakar setiap sudut pikiran. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa ia dikalahkan oleh seorang yang ia anggap remeh. Sejak hari itu, Mansur menarik diri dari keramaian. Ia tidak lagi membual, namun tatapan matanya menyimpan bara api yang siap membakar. Ia mulai merancang balas dendam, sebuah rencana yang akan membuat Abu Nawas menyesal seumur hidupnya. Mansur menghabiskan hari-harinya di perpustakaan pribadinya, membaca buku-buku tentang hukum dan taktik, mencari celah untuk menjerat Abu Nawas. Beberapa bulan berlalu dan Mansur muncul kembali di hadapan publik, namun dengan sikap yang jauh lebih tenang. Ia tidak lagi sombong, tetapi senyum tipis di bibirnya menyiratkan sesuatu yang licik. Ia mulai mendekati beberapa pejabat dan pedagang berpengaruh, membujuk mereka dengan janji-janji manis dan hadiah mahal. Tujuannya adalah untuk mengisolasi Abu Nawas dan menjatuhkannya dari puncak popularitasnya. Rencana Mansur adalah menjebak Abu Nawas dalam sebuah kasus hukum yang rumit, di mana kata-kata Abu Nawas sendiri akan menjadi bumerang. Ia tahu Abu Nawas cerdas, namun ia yakin bahwa kecerdasan itu juga bisa menjadi kelemahannya jika diarahkan pada jalur yang salah. Mansur bahkan menyewa beberapa ahli hukum terkemuka untuk membantunya merangkai jeratan kata-kata yang tak terhindarkan. Suatu sore, Mansur sengaja berpapasan dengan Abu Nawas di pasar. Dengan senyum yang dipaksakan, ia menyapa Abu Nawas. "Ah, Tuan Abu Nawas, sudah lama kita tidak berjumpa. Bagaimana kabar Anda? Semoga kekayaan baru Anda membawa kebahagiaan." Suaranya terdengar ramah, namun ada nada dingin yang terselip. Abu Nawas, yang tidak pernah luput dalam membaca gelagat orang, merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ia membalas senyum Mansur. "Alhamdulillah Tuanku Mansur, hamba sehat walafiat. Semoga Tuanku juga demikian dan semoga Tuanku telah belajar banyak dari pengalaman pahit kemarin." Ucapan Abu Nawas ini menusuk hati Mansur, namun ia berhasil menyembunyikan amarahnya. Pertarungan kedua, kali ini lebih halus dan tersembunyi, baru saja dimulai. Suatu pagi, Abu Nawas menerima surat panggilan dari pengadilan. Ia dituduh melakukan pencemaran nama baik dan fitnah terhadap seorang pejabat tinggi istana.
Tuduhan ini sangat mengejutkan karena Abu Nawas merasa tidak pernah melakukan hal tersebut. Namun, surat panggilan itu menyebutkan tanggal dan waktu kejadian yang spesifik, serta saksi-saksi yang akan bersaksi. Abu Nawas segera teringat akan senyum palsu Mansur. Ia yakin ini adalah ulah Mansur. Tuduhan itu didasarkan pada beberapa kalimat yang konon diucapkan Abu Nawas di sebuah pertemuan. Namun Abu Nawas merasa yakin bahwa ia tidak pernah mengucapkan kalimat-kalimat tersebut dalam konteks yang dituduhkan. Ia tahu Mansur telah memanipulasi kata-kata. Di persidangan, Mansur hadir sebagai saksi utama, ditemani beberapa orang yang ia sebut sebagai saksi mata. Mansur bersaksi dengan sangat meyakinkan, menuduh Abu Nawas telah menyebarkan rumor jahat tentang pejabat istana yang menyebabkan kerugian besar bagi pejabat tersebut. Kata-kata yang Mansur gunakan adalah kata-kata yang memang pernah diucapkan Abu Nawas, tetapi Mansur telah mengubah konteksnya secara drastis, memberikan makna yang merugikan. Saksi-saksi lain yang dibayar Mansur juga menguatkan tuduhan tersebut, bersumpah di hadapan hakim bahwa mereka mendengar Abu Nawas mengucapkan hal-hal tersebut. Situasi menjadi sangat sulit bagi Abu Nawas karena semua bukti verbal mengarah padanya. Hakim tampak serius dan masa depan Abu Nawas terancam. Hakim bertanya kepada Abu Nawas, "Tuan Abu Nawas, apa pembelaan Anda terhadap tuduhan serius ini?" Abu Nawas menarik napas dalam-dalam. Ia tahu ia harus sangat hati-hati dalam memilih kata-katanya. Ia melihat senyum kemenangan Mansur yang tersungging di bibirnya. "Yang mulia hakim," kata Abu Nawas dengan tenang, "hamba memang pernah mengucapkan kata-kata itu, namun bukan dalam konteks yang dituduhkan. Mansur telah memutarbalikkan perkataan hamba. Jika Yang Mulia mengizinkan, hamba akan membuktikan bahwa mulut Mansur sendiri adalah harimau yang akan menerkamnya." Hakim mengernyitkan dahi, tertarik dengan pembelaan Abu Nawas yang tak biasa itu. Mansur tampak sedikit gelisah, namun ia masih percaya diri dengan rencananya. Abu Nawas meminta izin kepada hakim untuk mengajukan pertanyaan kepada Mansur dan saksi-saksinya. Hakim mengizinkan. Abu Nawas kemudian menatap Mansur dengan tajam. "Tuanku Mansur," kata Abu Nawas, "Anda bersumpah bahwa Anda mendengar saya mengucapkan fitnah tersebut di tempat dan waktu yang Anda sebutkan, bukan?" Mansur mengangguk mantap. "Tentu saja." Abu Nawas kemudian melanjutkan, "Baiklah, sekarang saya ingin Tuanku Mansur mengulangi persis kata-kata yang Anda klaim saya ucapkan, dengan intonasi dan ekspresi yang sama persis. Apakah Tuanku bersedia?" Permintaan ini sontak membuat Mansur terkejut. Ia tidak menyangka Abu Nawas akan meminta hal yang aneh ini. Saksi-saksi lainnya juga terlihat bingung. Mansur ragu. Ia memang telah memutarbalikkan kata-kata Abu Nawas, tetapi ia tidak menghafal setiap intonasi atau ekspresi. Ia mencoba mengingat-ingat, namun semakin ia mencoba, semakin ia merasa canggung. Ia mengulang kalimat-kalimat itu dengan kaku, intonasinya datar, dan ekspresinya tidak meyakinkan. Abu Nawas tersenyum tipis. "Yang mulia hakim dan hadirin sekalian," katanya, "Tuan Mansur mengaku mendengar saya mengucapkan kata-kata itu dengan intonasi dan ekspresi tertentu yang sangat merugikan. Namun ketika ia diminta mengulanginya, ia tidak mampu melakukannya dengan meyakinkan. Ini membuktikan bahwa ia tidak benar-benar mendengar, melainkan hanya merekayasa." Para hadirin mulai berbisik-bisik menyadari kecerdikan Abu Nawas. Abu Nawas kemudian beralih ke saksi-saksi Mansur. Ia meminta mereka juga mengulangi kalimat-kalimat yang dituduhkan. Sama seperti Mansur, mereka juga kesulitan mengulangi dengan intonasi dan ekspresi yang sama. Ada yang terlalu bersemangat, ada yang terlalu ragu, dan ada yang bahkan menambahkan kata-kata yang tidak ada dalam tuduhan awal. Melihat kegagalan para saksi dan Mansur, Abu Nawas menyampaikan kesimpulannya. "Yang mulia, jelas terlihat bahwa Mansur dan saksi-saksi bayarannya telah berbohong. Mereka tidak pernah mendengar saya mengucapkan fitnah tersebut dalam konteks yang dituduhkan. Mereka hanya ingin menjatuhkan saya. Bukankah ini juga bukti bahwa mulut Mansur dengan kebohongannya telah menjadi harimau yang akan menerkam dirinya sendiri?" Hakim mengangguk setuju, dan wajah Mansur kembali memerah padam. Kali ini bukan karena amarah, melainkan karena rasa malu yang teramat sangat. Hakim, setelah mempertimbangkan bukti dan argumen Abu Nawas, menjatuhkan vonis.
Melihat ketidakmampuan Mansur dan saksi-saksinya untuk mengulangi perkataan yang dituduhkan dengan konsisten dan berdasarkan kecerdasan pembelaan Tuan Abu Nawas, pengadilan memutuskan bahwa tuduhan pencemaran nama baik ini tidak berdasar. Tuan Abu Nawas dinyatakan tidak bersalah. Suara palu hakim berbunyi, disambut sorakan gembira dari sebagian besar hadirin. Mansur terpaku di tempatnya, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Rencananya yang matang, usahanya yang licik, semuanya hancur berantakan di tangan Abu Nawas. Ia melihat Abu Nawas menatapnya dengan senyum penuh kemenangan, seolah berkata, "Aku sudah bilang, mulutmu harimaumu." Sebagai hukuman atas tuduhan palsu dan manipulasi bukti, hakim memerintahkan Mansur untuk membayar denda yang besar kepada kas negara dan meminta maaf secara terbuka kepada Abu Nawas dan pejabat istana yang namanya sempat tercoreng. Ini adalah pukulan telak bagi reputasi Mansur. Ia yang semula bangga dengan lidahnya yang tajam, kini harus merasakan pahitnya konsekuensi dari kata-kata dustanya. Sejak hari itu Mansur tidak lagi berani membual atau meremehkan orang lain. Ia menjadi lebih pendiam dan berhati-hati dalam setiap perkataannya. Pelajaran pahit itu telah mengubahnya, setidaknya untuk sementara waktu. Ia menyadari bahwa kekayaan dan kekuasaan tidak berarti apa-apa jika tidak diiringi dengan kejujuran dan kebijaksanaan dalam bertutur kata. Kisah ini menyebar luas di Baghdad. Orang-orang semakin mengagumi kecerdasan Abu Nawas dan kebijaksanaannya dalam membuktikan kebenaran. Cerita ini menjadi pengingat yang kuat bagi semua orang, dari yang paling miskin hingga yang paling kaya, bahwa mulutmu adalah harimau yang paling berbahaya jika tidak dijinakkan dengan akal dan hati nurani. Abu Nawas, dengan kebijaksanaannya yang unik, sekali lagi menunjukkan bahwa kecerdasan dan kejujuran akan selalu mengalahkan kesombongan dan kebohongan. Dan Mansur, meskipun harus menelan pil pahit, akhirnya mendapatkan pelajaran berharga yang akan selalu ia ingat. Bahwa setiap kata yang terucap memiliki kekuatan, baik untuk membangun maupun menghancurkan. Pilihan ada di tangan kita. Cerita selanjutnya. Abu Nawas dan sayembara menemukan akal sehat Abu Jahil dan hati lembut Abu Bakhil. Di sebuah pagi yang berbalut kabut tipis di Baghdad, pengumuman dari Sultan Harun al-Rashid mendadak mengguncang pasar. Sebuah dekret kerajaan dibacakan lantang oleh sang penyeru, isinya sungguh di luar nalar siapapun. Sultan mengumumkan sayembara yang belum pernah ada sebelumnya. Siapapun yang berhasil menemukan akal sehat di kepala Abu Jahil, seorang bangsawan yang terkenal keras kepala dan tidak pernah mendengarkan nasihat, serta menumbuhkan hati yang lembut pada Abu Bakhil, seorang saudagar kaya raya yang pelitnya tak ketulungan, akan diganjar hadiah yang luar biasa. Para pedagang dan warga yang berkumpul di alun-alun saling berpandangan dengan keheranan. Akal sehat Abu Jahil, hati lembut Abu Bakhil, itu sama mustahilnya dengan menemukan unta terbang di gurun pasir. Bisik-bisik keraguan segera menyebar, namun di antara kerumunan itu, sepasang mata cerdik menatap dengan kilatan jenaka, mata Abu Nawas. Para cendekiawan, penyair, dan bahkan beberapa pejabat istana mulai merapatkan barisan, memutar otak mencari strategi. Ada yang mengusulkan debat filosofis untuk Abu Jahil, berharap akal sehatnya muncul lewat adu argumen. Sementara itu, untuk Abu Bakhil, beberapa orang berencana mengadakan pertunjukan amal besar-besaran, berharap hatinya luluh melihat penderitaan orang lain. Namun, semua tampak putus asa di hadapan reputasi kedua tokoh yang menjadi target sayembara ini. Di pojok yang agak tersembunyi, Abu Nawas hanya tersenyum simpul, tangannya mengelus janggut tipisnya. Ia tidak ikut berdebat atau merencanakan strategi rumit seperti yang lain. Dalam benaknya sebuah ide yang gila namun brilian mulai terbentuk, jauh dari metode konvensional yang sedang dibahas oleh para penantang lainnya. Ia tahu, untuk memenangkan sayembara ini, ia harus berpikir di luar kotak, jauh melampaui batas-batas logika biasa. Malam harinya, di gubuknya yang sederhana, Abu Nawas termenung di bawah cahaya lampu minyak. Ia tahu bahwa pendekatan langsung tidak akan membuahkan hasil. Akal sehat Abu Jahil terlalu tersembunyi di balik keras kepalanya, dan hati Abu Bakhil terlalu terkunci oleh kekikiran.
Abu Nawas menyadari bahwa ia harus menciptakan situasi yang memaksa keduanya untuk menghadapi diri mereka sendiri tanpa menyadarinya. Ia mulai merancang sebuah rencana yang melibatkan serangkaian kejadian absurd dan tak terduga. Bukan dengan argumen logis atau rayuan manis, melainkan dengan sentuhan humor dan sedikit tipuan cerdik. Abu Nawas percaya, terkadang kebenaran dan perubahan justru datang dari arah yang paling tidak terduga, diselipkan dalam tawa dan kebingungan. Beberapa hari setelah pengumuman sayembara, sebuah kabar burung yang aneh mulai beredar di Baghdad, khusus di telinga Abu Jahil. Konon ada seorang petapa tua yang baru tiba di kota yang memiliki kemampuan luar biasa untuk memperbaiki akal dan pikiran seseorang hanya dengan mendengarkan celotehan mereka selama sehari penuh. Petapa itu disebut oleh orang-orang sebagai sang pembisik kebijaksanaan, dikabarkan dapat mengembalikan akal sehat yang hilang pada seseorang yang paling keras kepala sekalipun. Tentu saja berita ini sengaja disebarkan oleh Abu Nawas dan beberapa temannya yang dipercayai. Abu Jahil yang diam-diam merasa tersinggung dengan label tidak berakal sehat yang melekat padanya, meskipun ia tidak pernah mengakuinya, merasa penasaran sekaligus tertantang. Ia tidak percaya tahayul, namun ide untuk membuktikan bahwa ia tidak memerlukan perbaikan akal sehat dari siapapun terasa sangat menggoda. Ia memutuskan untuk menemui petapa itu bukan untuk diobati, melainkan untuk membuktikan betapa bodohnya klaim petapa tersebut. Abu Jahil tiba di sebuah rumah tua yang sengaja disewa Abu Nawas, di mana petapa itu duduk bersila dengan mata terpejam. Petapa itu yang tak lain adalah salah satu sahabat Abu Nawas yang menyamar, hanya mengangguk dan mempersilakan Abu Jahil duduk di hadapannya. Syaratnya sederhana. Abu Jahil harus berbicara tanpa henti tentang apapun yang ada di pikirannya, dan petapa itu hanya akan mendengarkan tanpa interupsi. Abu Jahil dengan kesombongan khasnya mulai berbicara tentang kebijakannya sendiri, tentang kesalahan-kesalahan orang lain, dan tentang betapa benarnya semua pendapatnya. Ia berbicara tentang politik, perdagangan, bahkan tentang bagaimana ia selalu tahu lebih baik dari sultan sekalipun. Selama berjam-jam, Abu Jahil terus mengoceh, dengan petapa itu hanya sesekali mengangguk atau berdeham, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah seharian penuh berbicara, tenggorokan Abu Jahil terasa kering dan pikirannya mulai kacau. Ia berhenti sejenak menatap petapa itu yang masih tenang. "Nah, petapa," kata Abu Jahil dengan nada menantang, "bagaimana? Bukankah akal saya sangat sehat?" Sang petapa membuka matanya perlahan, menatap Abu Jahil dengan tatapan kosong, lalu hanya mengangkat bahu. "Saya hanya seorang pendengar, Tuan," bisik petapa itu. "Kesehatan akal ada pada diri Anda sendiri. Saya hanya menyediakan ruang untuk Anda mendengarkannya." Abu Jahil pulang ke rumah dengan perasaan aneh. Ia tidak merasa tercerahkan, namun ada sesuatu yang mengganggunya. Selama seharian itu, ia telah mendengar suaranya sendiri, berulang-ulang, tanpa ada yang menyanggah atau mengomentari. Ia mulai bertanya-tanya, apakah memang semua yang ia katakan itu benar adanya, atau justru suara-suara itu hanya menggemakan kekakuan dan keras kepala yang selama ini menjadi ciri khasnya? Sebuah keraguan kecil yang belum pernah ada sebelumnya mulai menyusup ke dalam benaknya. Sementara Abu Jahil terperangkap dalam perenungannya, Abu Nawas beralih perhatian pada Abu Bakhil. Kali ini, desas-desus yang disebarkan jauh lebih halus dan menakutkan. Sebuah kabar angin beredar bahwa ada kutukan aneh yang menimpa orang-orang kaya yang terlalu kikir, menyebabkan semua harta mereka lenyap secara misterius dalam semalam tanpa jejak. Kutukan itu, begitu ceritanya, akan dimulai dengan tanda-tanda kecil, seperti barang berharga yang tiba-tiba hilang tanpa bisa ditemukan kembali. Abu Bakhil, yang sangat mencintai hartanya lebih dari apapun, mendengar kabar ini dengan perasaan cemas. Ia menertawakan kutukan itu di depan umum, namun diam-diam ia mulai memeriksa perbendaharaan hartanya setiap malam. Kecemasan itu semakin membesar ketika beberapa koin emasnya yang ia simpan di tempat yang sangat rahasia tiba-tiba hilang dari tempatnya. Tentu saja itu adalah ulah Abu Nawas. Kecemasan Abu Bakhil semakin menjadi-jadi. Ia mulai tidur gelisah, takut hartanya akan lenyap. Di tengah kekacauan batinnya, datanglah seorang fakir miskin ke rumahnya dengan pakaian compang-camping dan wajah penuh keputusasaan.
Fakir miskin itu yang tak lain adalah Abu Nawas sendiri yang menyamar dengan sempurna, memohon sedikit makanan atau uang untuk keluarganya yang kelaparan. Abu Bakhil yang biasanya mengusir pengemis dengan kasar, kali ini ragu. Ketakutan akan kutukan dan hilangnya hartanya yang terus-menerus menghantuinya membuatnya berpikir. Ia khawatir jika ia terlalu kejam, kutukan itu akan menimpanya. Namun sifat pelitnya masih bergejolak. Ia menatap wajah fakir miskin itu yang begitu mirip dengan wajahnya sendiri yang kini terlihat menderita dalam tidurnya. Setelah beberapa saat berpikir dan dengan keringat dingin membasahi keningnya, Abu Bakhil akhirnya mengeluarkan beberapa keping perak dari kantungnya dan memberikannya kepada fakir miskin itu, nyaris melemparkannya dengan kasar. Ia melakukannya bukan karena welas asih, melainkan karena rasa takut yang mencekik. Ia berharap dengan memberikan sedikit sedekah, kutukan itu akan menjauh darinya. "Pergilah, jangan ganggu aku lagi," ucap Abu Bakhil, berusaha menyembunyikan kegelisahannya. Fakir miskin itu menerima keping perak dengan ucapan terima kasih yang tulus, lalu pergi. Abu Bakhil kembali ke dalam rumahnya menghela napas panjang. Ia merasa sedikit lega, namun ada perasaan aneh yang bercampur aduk. Rasa takutnya belum sepenuhnya hilang, tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa sedikit berbeda. Tangannya yang selalu gemetar saat mengeluarkan uang, kini tidak lagi sekaku biasanya. Sebuah retakan kecil tak kasat mata mulai terbentuk di dinding kekikiran yang kokoh dalam hatinya. Setelah beberapa hari merenung dan dihantui keraguan, Abu Jahil memutuskan untuk berjalan-jalan di pasar. Ia ingin menenangkan pikirannya dari ocehan-ocehannya sendiri yang terus terngiang. Biasanya ia akan berjalan dengan angkuh, memandang rendah semua orang. Namun kali ini ia berjalan lebih pelan, memperhatikan sekeliling dengan pandangan yang sedikit berbeda. Ia melihat para pedagang yang gigih, para pengrajin yang tekun, dan anak-anak yang bermain riang, seolah ia baru pertama kali melihat semua itu. Tiba-tiba ia berpapasan dengan kerumunan kecil di dekat lapak seorang penjual rempah. Abu Jahil mendengar perbincangan tentang kekurangan akal sehat dan orang-orang yang tidak mau mendengarkan. Seketika telinganya panas. Ia mendekat, siap melancarkan argumennya, namun ia menahan diri. Ia hanya mendengarkan, dan untuk pertama kalinya ia mulai membandingkan percakapan itu dengan apa yang telah ia katakan pada dirinya sendiri di hadapan petapa itu. Di sisi lain pasar, Abu Bakhil sedang berbelanja kain. Biasanya ia akan menawar dengan sangat keras, bahkan untuk kain yang paling murah sekalipun. Namun hari ini ia merasa sedikit kurang bersemangat untuk menawar. Pikirannya masih dipenuhi bayangan kutukan dan kepingan perak yang ia berikan kepada fakir miskin. Ia merasa gelisah dan tidak nyaman. Ketika ia sedang memilih kain, ia mendengar percakapan antara seorang ibu dan anaknya yang menangis. Sang anak menginginkan sehelai kain sutra yang indah, namun sang ibu menjelaskan bahwa mereka tidak punya cukup uang. Biasanya, Abu Bakhil akan acuh tak acuh, namun kali ini ia melihat kesedihan di mata sang ibu dan entah mengapa, perasaan aneh menyelimuti hatinya. Ia teringat pada dirinya sendiri yang ketakutan kehilangan harta. Ketika Abu Jahil berbalik dari kerumunan, ia tanpa sengaja menabrak Abu Bakhil yang baru saja selesai berbelanja. Dua tokoh yang sangat berbeda, namun kini sama-sama sedang dalam gejolak batin, bertabrakan di tengah hiruk-pikuk pasar Baghdad. Abu Jahil yang biasanya akan langsung meluapkan amarahnya, justru hanya terdiam. Ia melihat wajah Abu Bakhil yang terlihat pucat dan gelisah. "Ada apa denganmu, saudagar?" tanya Abu Jahil, suaranya sedikit lebih lembut dari biasanya. Abu Bakhil mendongak, terkejut melihat Abu Jahil tidak marah. Aku tidak tahu," jawab Abu Bakhil. "Aku merasa gelisah, sepertinya ada sesuatu yang tidak beres." Untuk pertama kalinya, dua pria ini saling bertukar pandang, bukan dengan permusuhan atau kesombongan, melainkan dengan sedikit kebingungan dan bahkan mungkin sedikit empati. Mereka berdua tanpa sadar sedang berada di ambang sebuah perubahan. Malam itu, di kediaman Abu Nawas, ia menerima kunjungan dari kedua sahabatnya yang telah membantu dalam penyamaran. Mereka melaporkan perkembangan yang menarik. Abu Jahil menunjukkan tanda-tanda keraguan, dan Abu Bakhil menunjukkan sedikit kelemahan dalam kekikirannya. Abu Nawas tersenyum puas.
Rencananya mulai membuahkan hasil, namun ia tahu perubahan sejati harus datang dari dalam diri mereka sendiri dan ia harus memberikan dorongan terakhir. Ia mulai merancang sebuah skenario yang akan memaksa kedua orang ini untuk berinteraksi, dan dalam interaksi itu mereka akan menemukan apa yang selama ini tersembunyi. Abu Nawas membutuhkan sebuah situasi di mana Abu Jahil harus menggunakan akal sehatnya dan Abu Bakhil harus menunjukkan hati lembutnya tanpa mereka menyadarinya. Sebuah ide gila, namun mungkin satu-satunya cara untuk memenangkan sayembara Sultan. Beberapa hari kemudian, sebuah surat berstempel kerajaan tiba di kediaman Abu Jahil dan Abu Bakhil. Surat itu tentu saja palsu dan ditulis oleh Abu Nawas dengan sangat rapi, berisi perintah dari Sultan. Isinya menyatakan bahwa karena adanya krisis pangan mendadak yang mengancam Baghdad, Sultan memerintahkan setiap bangsawan dan saudagar kaya untuk menyumbangkan sebagian besar gandum dan kekayaannya untuk rakyat miskin. Siapapun yang menolak akan menghadapi hukuman berat. Abu Jahil membaca surat itu dengan wajah mengernyit. Ia merasa ini adalah keputusan yang bodoh dan tidak masuk akal. Ia ingin menentang, namun nama Sultan tertera jelas. Sementara itu, Abu Bakhil hampir pingsan membaca perintah untuk menyumbangkan sebagian besar kekayaannya. Ia merasa hartanya terkuras habis dan kutukan itu seolah nyata. Kedua orang itu segera mencari tahu kebenaran surat tersebut. Mereka bertemu di istana dan di sana mereka bertemu dengan Abu Nawas yang sedang sibuk menyusun laporan palsu tentang kelangkaan gandum. Abu Nawas dengan wajah serius menjelaskan betapa parahnya situasi. Ia bahkan menunjuk beberapa petani dan pedagang yang telah diatur oleh Abu Nawas untuk bersaksi tentang kelangkaan gandum yang parah. Abu Jahil untuk pertama kalinya mulai berpikir secara rasional. Ia tidak suka dengan perintah itu, tetapi ia melihat bukti kelangkaan di depan matanya. Ia mulai mempertimbangkan konsekuensi jika ia menolak. Sementara itu, Abu Bakhil hampir menangis. Ia tidak ingin kehilangan hartanya, namun ketakutan akan hukuman Sultan dan kutukan yang terus menghantuinya membuatnya bingung. Mereka berdua harus membuat keputusan, dan tekanan itu memaksa mereka untuk berpikir di luar kebiasaan mereka. Di bawah tekanan surat Sultan dan bukti kelangkaan gandum, Abu Jahil dipaksa untuk mempertimbangkan situasi di luar dirinya sendiri. Ia mulai memikirkan kekacauan yang akan terjadi jika rakyat kelaparan. Logikanya yang selama ini digunakan untuk mempertahankan kekeras kepalaannya, kini dihadapkan pada kenyataan yang lebih besar. Ia sadar, jika ia menolak, bukan hanya dirinya yang akan terkena dampaknya, tetapi juga rakyat Baghdad yang akan menderita. Sebuah pemikiran yang belum pernah terlintas dalam benaknya. Ia mulai merumuskan rencana distribusi gandum yang efisien dan adil untuk menanggulangi krisis, seolah ia adalah pejabat yang bertanggung jawab. Ia bahkan mulai menghitung berapa banyak gandum yang harus disumbangkan agar tidak terjadi kerusuhan. Ini adalah Abu Jahil yang berbeda, yang untuk pertama kalinya menggunakan akalnya bukan untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk kebaikan yang lebih besar. Pada saat yang sama, Abu Bakhil berada dalam kegelisahan yang hebat. Setiap butir gandum yang harus ia sumbangkan terasa seperti nyawanya sendiri yang dicabut. Namun ketakutan akan kutukan dan hukuman Sultan jauh lebih besar. Ia mulai menghitung-hitung berapa banyak yang harus ia berikan agar ia selamat dari kutukan. Ia bahkan mulai berpikir, jika ia memberikan sedikit lebih banyak, mungkin kutukan itu akan sepenuhnya menghilang. Ia bahkan membayangkan bagaimana orang-orang akan menderita jika ia tidak memberikan apa-apa. Ada perasaan tidak nyaman yang muncul dari dalam dirinya, perasaan yang tidak biasa. Ia mulai merasa, meskipun ia melakukannya karena terpaksa, ada semacam keringanan yang menyertainya saat ia membayangkan bantuan yang akan diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Hatinya yang keras mulai melunak, sedikit demi sedikit di bawah tekanan dan ketakutan. Abu Jahil dan Abu Bakhil akhirnya bertemu di gudang gandum milik Abu Bakhil, tempat gandum yang disumbangkan akan dikumpulkan. Abu Jahil datang dengan daftar perhitungan yang rapi, siap untuk mengatur prosesnya. Abu Bakhil datang dengan wajah pucat, namun dengan sejumlah karung gandum yang telah disiapkan. Mereka berdua tampak lelah, namun ada aura yang berbeda dari biasanya. "Apakah ini sudah cukup, saudagar?" tanya Abu Bakhil dengan suara parau, menunjuk tumpukan gandum. Abu Jahil mengangguk, lalu tanpa diduga ia menyentuh bahu Abu Bakhil.
Ini adalah tindakan yang bijaksana, saudagar. Rakyat akan berterima kasih, ucap Abu Jahil. Abu Bakhil menatap Abu Jahil dengan terkejut. Belum pernah Abu Jahil mengucapkan kata-kata seperti itu kepadanya. Mereka berdua, dalam keterpaksaan, telah menemukan bagian dari diri mereka yang selama ini tersembunyi. Beberapa hari kemudian, Sultan Harun al-Rashid memanggil Abu Jahil, Abu Bakhil, dan Abu Nawas ke istana. Wajah Sultan menunjukkan senyum samar, seolah ia mengetahui sesuatu yang disembunyikan. Abu Jahil dan Abu Bakhil datang dengan perasaan campur aduk antara lega karena krisis pangan telah berlalu dan kebingungan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Mereka berdua masih belum sepenuhnya menyadari bahwa semua itu adalah bagian dari rencana Abu Nawas. Sultan memulai dengan memuji kebijaksanaan Abu Jahil dalam mengatasi krisis pangan dan kedermawanan Abu Bakhil dalam menyumbangkan hartanya. Abu Jahil, yang biasanya akan membantah dan mengoreksi, kini hanya mengangguk malu-malu. Abu Bakhil, yang biasanya akan gemetar saat hartanya disebut, kini merasa sedikit bangga. Perubahan pada mereka berdua terlihat jelas. Setelah memuji mereka, Sultan menoleh ke Abu Nawas. "Jadi Abu Nawas," kata Sultan dengan senyum lebar, "apakah engkau telah menemukan akal sehat Abu Jahil dan hati lembut Abu Bakhil?" Abu Nawas membungkuk hormat. "Ampun Tuanku Sultan, hamba rasa sudah," jawab Abu Nawas. Lalu ia menceritakan seluruh rencananya, mulai dari kabar burung tentang petapa, desas-desus kutukan, hingga surat palsu dari Sultan. Wajah Abu Jahil dan Abu Bakhil seketika berubah merah padam. Mereka merasa dipermainkan. Namun, saat Abu Nawas menjelaskan bagaimana Abu Jahil mulai memikirkan rakyat dan bagaimana Abu Bakhil terpaksa merasakan perasaan memberi, mereka mulai melihat kebenaran dalam kata-kata Abu Nawas. Mereka memang telah dipaksa untuk melihat diri mereka dari sudut pandang yang berbeda. Sultan Harun al-Rashid tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, engkau memang luar biasa. Engkau tidak hanya memenangkan sayembara ini, tetapi engkau juga telah memberikan pelajaran berharga kepada mereka berdua." Sultan kemudian menyerahkan hadiah besar kepada Abu Nawas. Abu Jahil dan Abu Bakhil, meskipun awalnya merasa malu, akhirnya mengakui kearifan Abu Nawas. Abu Jahil yang kini lebih berpikir sebelum bicara berkata, "Aku rasa aku memang membutuhkan petapa itu untuk mendengarkan suaraku sendiri." Dan Abu Bakhil dengan senyum tipis yang langka berkata, "Ternyata memberi tidak seburuk yang kubayangkan." Sejak saat itu Abu Jahil tidak lagi sekeras kepala dulu dan Abu Bakhil menjadi sedikit lebih dermawan. Mereka tidak berubah sepenuhnya, tetapi benih akal sehat dan kelembutan hati telah tertanam. Dan di Baghdad, cerita tentang sayembara aneh yang dimenangkan oleh kecerdikan Abu Nawas terus diceritakan, menjadi bukti bahwa bahkan akal sehat yang hilang dan hati yang keras dapat ditemukan jika dicari dengan cara yang paling tidak terduga. Cerita selanjutnya. Rumput tetangga selalu lebih hijau. Abu Nawas mengajarkan syukur lewat tipu daya. Di sebuah sudut kota Baghdad yang ramai, terhampar taman milik Tuan Abdullah, seorang saudagar kaya yang terkenal dengan kebunnya yang selalu subur. Rumputnya hijau pekat, bunga-bunganya bermekaran indah, dan pohon-pohon buahnya rimbun memancarkan kesejukan yang mengundang decak kagum setiap mata yang memandang. Para tetangga kerap melongok dari balik pagar, membanding-bandingkan taman mereka yang biasa saja dengan kemegahan milik Tuan Abdullah. Di antara para tetangga itu hiduplah Abu Nawas, seorang pria cerdik yang selalu punya cara pandang unik terhadap segala hal. Meskipun ia tak punya taman semewah Tuan Abdullah, rumahnya selalu bersih dan rapi dengan beberapa pot bunga yang tak kalah memancarkan keindahan sederhana. Namun sesekali ia juga tak luput dari gumaman iri hati tetangga-tetangganya yang lain. Rumput Tuan Abdullah memang selalu lebih hijau. Suatu sore saat Abu Nawas sedang duduk di beranda rumahnya sambil menyesap teh mint hangat, ia mendengar percakapan beberapa tetangga yang berkumpul tak jauh dari sana. Mereka semua membicarakan taman Tuan Abdullah dengan nada penuh kekaguman. Diselingi keluhan tentang lahan mereka yang kurang subur, bunga-bunga yang layu, atau hasil panen yang tak seberapa. "Lihatlah, rumputnya Tuan Abdullah tidak pernah kering walau kemarau panjang," keluh Ibu Fatimah sambil menunjuk ke arah taman sang saudagar. "Pasti ia punya rahasia khusus, atau mungkin air sumurnya tak pernah surut."
Abu Nawas hanya tersenyum tipis, matanya melirik ke arah tamannya sendiri yang mungil namun terawat. Ia tahu bahwa bisikan iri hati ini bisa jadi benih masalah jika dibiarkan terus-menerus. Mendengar keluhan yang tak henti-hentinya, sebuah ide cemerlang tiba-tiba melintas di benak Abu Nawas. Ia melihat bahwa permasalahan ini bukan hanya tentang rumput yang hijau, melainkan tentang kurangnya rasa syukur dan keinginan untuk selalu membandingkan diri dengan orang lain. Ia memutuskan bahwa ini adalah saat yang tepat untuk memberikan pelajaran berharga kepada tetangga-tetangganya, tentu saja dengan caranya sendiri yang unik. Ia beranjak dari tempat duduknya, meninggalkan Teh Min yang masih separuh, dan melangkah masuk ke dalam rumah. Sambil bergumam pelan, "Rumput tetangga memang selalu lebih hijau ya. Baiklah, mari kita lihat seberapa lama hijau itu akan bertahan." Sebuah senyuman nakal terukir di bibirnya, pertanda bahwa rencana jahil namun bermakna sedang disusun rapi dalam benaknya. Keesokan harinya, sebelum matahari terlalu terik, Abu Nawas terlihat berjalan menuju pasar, tepatnya ke kedai penjual rempah dan pewarna alami. Tidak seperti biasanya, ia tampak sangat berhati-hati, sesekali melirik ke sekeliling seolah tak ingin ada yang mengetahui tujuannya. Ia berhenti di depan sebuah toko kecil yang memajang berbagai bubuk dan cairan berwarna-warni. Pemilik toko, seorang pria tua bertubuh tambun, menyambutnya dengan senyum ramah. Abu Nawas kemudian menjelaskan keinginannya untuk membeli pewarna hijau alami dalam jumlah cukup banyak dengan warna yang paling pekat dan tahan lama. "Pewarna hijau yang bisa meresap ke dalam serat, Tuan," bisik Abu Nawas, matanya berbinar penuh rahasia. Sang pemilik toko hanya mengangguk, terbiasa dengan permintaan aneh dari pelanggan-pelanggan unik di Baghdad. Setelah mendapatkan pewarna yang diinginkan, Abu Nawas tak langsung pulang. Ia mampir ke toko perkakas dan membeli beberapa ember besar, sikat pembersih yang jarang digunakan untuk keperluan rumah tangga, dan beberapa gulungan tali rami yang tebal. Pemandangan ini tentu saja menarik perhatian beberapa tetangga yang kebetulan sedang berbelanja di pasar. "Abu Nawas, untuk apa semua barang itu? Kau akan mengecat rumah kah?" tanya salah seorang tetangga dengan rasa ingin tahu yang membuncah. Abu Nawas hanya tersenyum misterius. Hanya untuk sedikit penyegaran di rumah. Kalian akan segera tahu." Jawabannya yang menggantung justru semakin membuat para tetangga penasaran dan menebak-nebak apa yang akan dilakukan Abu Nawas dengan semua perlengkapan aneh itu. Ketika malam tiba dan Baghdad mulai diselimuti kegelapan, Abu Nawas menunggu hingga semua rumah sunyi dan penduduk terlelap. Dengan membawa ember-ember berisi pewarna hijau yang sudah ia larutkan, sikat dan tali, ia menyelinap keluar dari rumahnya. Tujuannya hanya satu, taman Tuan Abdullah yang selalu menjadi bahan perbincangan. Dengan langkah hati-hati dan dibantu cahaya rembulan yang samar, Abu Nawas mulai menjalankan rencananya. Ia mencampurkan pewarna tersebut dengan air dan mulai menyiramkannya ke seluruh rumput di taman Tuan Abdullah. Ia melakukannya dengan sangat teliti, memastikan tidak ada sedikit pun area yang terlewat. Rumput-rumput itu perlahan-lahan menyerap cairan hijau pekat tanpa ada satupun mata yang menyaksikan aksi penyegaran ala Abu Nawas. Matahari baru saja menampakkan sinarnya di ufuk timur, namun kegaduhan sudah memenuhi seisi lingkungan. Jeritan kagum dan bisikan heran terdengar dari berbagai penjuru. Para tetangga berbondong-bondong menuju taman Tuan Abdullah, tak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Rumput di taman itu tampak lebih hijau dari biasanya, jauh lebih hijau seolah-olah baru saja disiram dengan air zam-zam. Warnanya begitu pekat, seolah-olah setiap helainya dilukis dengan cat hijau paling cerah. Bahkan di area yang sebelumnya terlihat agak kering, kini memancarkan warna hijau yang mencolok. "Lihatlah, ini sungguh luar biasa," seru seorang tetangga dengan mata terbelalak. "Tuan Abdullah pasti memiliki rahasia ajaib yang tidak kita ketahui." Gumaman kekaguman dan rasa iri pun kembali menyeruak, lebih kuat dari sebelumnya. Tuan Abdullah, yang terbangun oleh keramaian di luar, keluar dari rumahnya dengan wajah bingung. Ia melihat ke arah tamannya dan tertegun. Ia sendiri tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Rumputnya memang hijau, selalu hijau, tetapi tidak pernah sehijau ini. Warnanya hampir tidak alami, namun tetap memukau.
Ia menggaruk-garuk kepalanya, mencoba mengingat apakah ia telah melakukan sesuatu yang berbeda kemarin, namun nihil. "Ada apa ini Tuan Abdullah? Rumputmu ini lebih hijau dari biasanya," tanya salah seorang tetangga dengan antusiasme yang berlebihan. Tuan Abdullah hanya bisa mengangkat bahu. Saya juga tidak tahu. Saya tidak melakukan hal yang berbeda dari biasanya." Kecurigaan dan rasa takjub bercampur aduk di benak Tuan Abdullah, namun ia memilih untuk membiarkannya saja, setidaknya untuk saat ini. Di tengah keramaian, Abu Nawas muncul dari rumahnya, pura-pura terkejut melihat pemandangan di taman Tuan Abdullah. Ia mendekati kerumunan dengan ekspresi kagum yang dibuat-buat. "Subhanallah, ini sungguh menakjubkan," serunya dengan nada dramatis. "Tuan Abdullah, rahasiakanlah apa yang kau lakukan. Jangan sampai ada yang mencurinya." Para tetangga mengangguk setuju, semakin yakin bahwa Tuan Abdullah memiliki kekuatan supranatural atau setidaknya ilmu sihir untuk membuat tamannya begitu indah. Abu Nawas tersenyum dalam hati, rencananya berjalan sesuai dugaan. Rumput tetangga memang tampak lebih hijau dan kali ini ia adalah penyebabnya. Kabar tentang rumput hijau ajaib di taman Tuan Abdullah menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru Baghdad. Orang-orang dari berbagai daerah datang berbondong-bondong hanya untuk menyaksikan keajaiban tersebut. Mereka berkerumun di depan pagar Tuan Abdullah, mengagumi warna hijau yang begitu pekat dan mencoba menebak-nebak rahasia di baliknya. Setiap hari halaman rumah Tuan Abdullah dipenuhi oleh pengunjung. Mereka tidak hanya melihat tetapi juga mencoba menyentuh rumput tersebut. Bahkan beberapa di antaranya mencoba mengambil sehelai untuk dibawa pulang sebagai jimat keberuntungan. Tuan Abdullah yang awalnya bangga, kini mulai merasa terganggu dengan keramaian yang tak ada habisnya. Ia tidak bisa lagi menikmati ketenangan di rumahnya sendiri. Popularitas rumput hijau itu juga membawa permintaan-permintaan aneh yang membanjir. Banyak tetangga dan orang-orang dari luar daerah datang kepada Tuan Abdullah, memohon agar diberitahu rahasianya, atau bahkan meminta sedikit benih dari rumput ajaib tersebut. Beberapa menawarkan uang dalam jumlah besar, sementara yang lain mencoba merayu dengan pujian dan sanjungan. "Tuan Abdullah yang dermawan, berbagilah sedikit rahasiamu kepada kami," pinta seorang saudagar kaya. "Aku akan membayar berapapun yang kau minta agar rumput di istanaku bisa seindah ini." Tuan Abdullah hanya bisa tersenyum masam, semakin bingung bagaimana menjelaskan sesuatu yang ia sendiri tidak tahu asalnya. Merasa terpojok dan kewalahan dengan situasi ini, Tuan Abdullah akhirnya memutuskan untuk mencari bantuan. Ia tahu hanya satu orang di Baghdad yang mungkin bisa membantunya keluar dari kekusutan ini, Abu Nawas. Ia mendatangi rumah Abu Nawas di suatu malam dengan wajah lelah dan putus asa. "Abu Nawas, aku mohon bantulah aku," kata Tuan Abdullah dengan suara serak. "Rumput hijau itu sudah membuat hidupku tak tenang. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Aku tidak tahu apa yang membuat rumput itu begitu hijau. Aku bahkan tidak bisa tidur nyenyak lagi." Abu Nawas tersenyum tipis, dalam hati merasa puas bahwa rencananya telah mencapai tahap ini. "Tenanglah Tuan Abdullah," kata Abu Nawas. "Aku mungkin bisa membantumu, tapi ada satu syarat." "Baiklah Abu Nawas, apapun syaratnya aku akan memenuhinya," kata Tuan Abdullah, berharap ada jalan keluar dari masalahnya. Abu Nawas mengangguk pelan. "Syaratnya sederhana Tuan Abdullah. Untuk beberapa hari ke depan, kau harus berpura-pura sangat kesal dan terbebani dengan rumput hijau itu. Katakan pada setiap orang bahwa rumput itu membawa masalah, bukan kebahagiaan." Tuan Abdullah mengerutkan kening. "Tapi kenapa begitu? Bukankah rumput itu terlihat indah?" Abu Nawas tersenyum penuh arti. "Itulah intinya Tuan Abdullah. Kita akan menunjukkan kepada mereka bahwa apa yang terlihat indah dari luar belum tentu membawa kebahagiaan di dalamnya. Biarkan mereka melihat rumput yang lebih hijau itu sebagai sebuah beban." Tuan Abdullah meskipun sedikit ragu setuju untuk mengikuti rencana Abu Nawas. Mulai keesokan harinya, Tuan Abdullah pun menjalankan peran barunya. Setiap kali ada pengunjung yang datang mengagumi rumputnya, ia akan mendesah panjang dan mengeluh. "Ah, rumput ini bencana. Setiap hari ada saja yang datang menggangguku, meminta rahasia yang bahkan aku sendiri tidak tahu," keluhnya dengan nada putus asa. "Aku bahkan tidak bisa tenang di rumahku sendiri. Rumput ini telah merampas kedamaian hidupku." Para tetangga dan pengunjung yang awalnya kagum mulai merasa aneh.
Mereka melihat raut wajah Tuan Abdullah yang lelah dan mendengarkan keluhan-keluhannya yang jujur. Perlahan-lahan, pandangan mereka terhadap rumput ajaib itu mulai berubah. Dari sebuah anugerah, rumput itu kini terlihat seperti kutukan bagi pemiliknya. Semakin sering Tuan Abdullah berkeluh kesah, semakin banyak keraguan yang tumbuh di benak para pengunjung. Mereka mulai berpikir, jika rumput seindah ini justru membawa masalah bagi Tuan Abdullah, apakah benar rumput tetangga selalu lebih hijau? Mereka mulai membandingkan kebahagiaan sederhana mereka dengan popularitas Tuan Abdullah yang ternyata justru menyengsarakan. Kabar tentang keluh kesah Tuan Abdullah pun menyebar lebih cepat dari kabar tentang rumput hijaunya. Perlahan-lahan, jumlah pengunjung yang datang mulai berkurang. Rasa kagum mereka digantikan oleh simpati dan akhirnya rasa syukur terhadap apa yang mereka miliki sendiri mulai tumbuh. Abu Nawas mengamati semua ini dari kejauhan, tersenyum puas melihat benih-benih kesadaran mulai bersemi. Beberapa hari kemudian, keajaiban rumput hijau di Taman Tuan Abdullah mulai menunjukkan tanda-tanda pudar. Warna hijau pekat yang mencolok itu perlahan-lahan memudar kembali ke warna rumput alami yang biasa. Bunga-bunga terlihat sedikit layu dan kesan sempurna yang sebelumnya terpancar kini sirna. Hal ini tentu saja menarik perhatian para tetangga yang masih sesekali melongok ke Taman Tuan Abdullah. "Lihatlah, rumputnya tidak sehijau dulu lagi," kata seorang tetangga. "Mungkin rahasia Tuan Abdullah sudah habis." Kekaguman yang dulu begitu kuat kini berganti dengan rasa penasaran yang berbeda. Mereka mulai berbisik-bisik bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi dengan rumput ajaib itu. Tepat pada saat itulah, Abu Nawas meminta Tuan Abdullah untuk mengadakan pertemuan kecil dengan beberapa tetangga dan orang-orang terdekat. Di pertemuan itu, Tuan Abdullah dengan bantuan Abu Nawas akhirnya mengungkapkan kebenaran yang sesungguhnya. Ia menceritakan bagaimana Abu Nawas telah menyiram rumputnya dengan pewarna hijau dan bagaimana ia sendiri tidak tahu menahu tentang hal itu sampai belakangan. "Aku minta maaf jika ini membuat kalian bingung," kata Tuan Abdullah dengan jujur. Rumput itu hanyalah tipuan. Abu Nawas melakukannya untuk memberi kita semua pelajaran." Ia kemudian menjelaskan bagaimana ia merasa terbebani dengan popularitas palsu tersebut dan bagaimana ia justru merindukan ketenangan sebelum rumputnya menjadi ajaib. Abu Nawas kemudian mengambil alih pembicaraan. Ia menjelaskan tujuannya melakukan semua ini. "Saudaraku sekalian," kata Abu Nawas dengan suara tenang namun tegas, "kalian melihat rumput Tuan Abdullah lebih hijau dan kalian menginginkannya. Kalian tidak pernah melihat bagaimana Tuan Abdullah harus berjuang merawatnya setiap hari atau bagaimana ia terganggu dengan keramaian yang tak henti-hentinya. Rumput tetangga memang selalu terlihat lebih hijau karena kita hanya melihat permukaannya," lanjut Abu Nawas. "Kita tidak tahu apa yang ada di baliknya dan kita sering lupa mensyukuri apa yang kita miliki sendiri. Taman kalian, meskipun tidak seajaib Taman Tuan Abdullah, adalah milik kalian sendiri. Kalian merawatnya dengan tangan sendiri dan kalian menikmatinya dengan tenang. Bukankah itu lebih berharga?" Mendengar penjelasan Abu Nawas, para tetangga terdiam. Wajah-wajah mereka menunjukkan campuran rasa malu, penyesalan, dan juga pemahaman baru. Mereka mulai merenungkan kata-kata Abu Nawas, membandingkannya dengan pengalaman mereka sendiri. Mereka teringat akan keluh kesah mereka tentang taman mereka yang tidak sehijau milik Tuan Abdullah dan betapa mereka telah mengabaikan keindahan dan ketenangan yang mereka miliki. Seorang ibu rumah tangga yang tadinya paling sering mengeluh tentang bunganya yang layu, kini melihat pot bunganya dengan pandangan berbeda. "Benar," kata Abu Nawas, gumamnya. "Bunga-bunga ini memang tidak sempurna, tapi akulah yang menanamnya, aku yang merawatnya. Dan mereka memberiku kebahagiaan." Mereka semua mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang membandingkan diri dengan orang lain, melainkan tentang mensyukuri apa yang sudah ada. Sejak hari itu, suasana di lingkungan Baghdad berubah. Bisikan iri hati dan keluhan tentang rumput tetangga perlahan menghilang. Para tetangga mulai lebih fokus pada taman dan rumah mereka sendiri, merawatnya dengan kasih sayang dan mensyukuri setiap hal kecil yang mereka miliki. Mereka bahkan mulai saling membantu dalam merawat kebun masing-masing, berbagi tips dan pengalaman, menciptakan ikatan komunitas yang lebih kuat.
Tuan Abdullah pun akhirnya bisa kembali menikmati ketenangan di rumahnya. Rumputnya meskipun tidak lagi hijau ajaib, tetap terawat dengan baik dan memancarkan keindahan alaminya. Ia sering terlihat duduk di berandanya, tersenyum lega dan kadang-kadang berbincang ringan dengan Abu Nawas yang sesekali mampir untuk minum teh. Pelajaran yang diberikan Abu Nawas melalui tipu dayanya itu menjadi kisah yang terus diceritakan dari mulut ke mulut di Baghdad. Ia tidak hanya dikenal sebagai pria cerdik dan lucu, tetapi juga sebagai seorang bijak yang mampu melihat inti permasalahan manusia dan menyelesaikannya dengan cara yang tidak biasa. Kisah tentang rumput tetangga yang selalu lebih hijau kini menjadi pengingat abadi tentang pentingnya rasa syukur dan bahayanya iri hati. Abu Nawas dengan senyum khasnya sering berkata kepada siapa saja yang bertanya tentang kisah itu, hidup ini seperti taman. Jika kita terus melihat ke taman orang lain dan merasa iri, kita tidak akan pernah bisa menikmati keindahan taman kita sendiri. Dan begitulah, melalui sebuah pewarna hijau dan sedikit tipu daya, Abu Nawas berhasil menanamkan benih syukur di hati banyak orang yang tumbuh menjadi kebahagiaan sejati. Cerita selanjutnya. Siapa dalang di balik fitnah Abu Nawas? Pagi itu, mentari baru saja menyentuh menara-menara Masjid Agung Baghdad, namun pasar Ukas sudah riuh rendah. Aroma kapulaga, kayu manis, dan adas manis berpadu dengan hiruk-pikuk tawar-menawar. Di antara keramaian itu, Abu Nawas sedang asyik memilih buah delima terbaik, sesekali melontarkan lelucon ringan yang membuat pedagang tertawa. Ia tak menyadari sepasang mata tajam dari balik tumpukan kain sutra sedang mengawasi gerak-geriknya. Dengar-dengar, Abu Nawas itu penyihir, bukan penyair. Bisik seorang pedagang kurma kepada rekannya, suaranya nyaris tenggelam oleh gonggongan anjing liar. Katanya ia bisa mengubah air jadi anggur dan membuat domba bicara. Mungkin karena itu ia selalu lolos dari jeratan khalifah. Desas-desus itu, seperti embusan angin gurun, mulai menyebar dari satu lapak ke lapak lain, mengotori nama baik Abu Nawas. Abu Nawas dengan keranjang delima di tangannya melewati lorong penjual roti yang baru saja mengeluarkan dagangan hangat dari tungku. Aroma roti yang baru matang memenuhi udara begitu menggoda. Tiba-tiba, seorang lelaki bertubuh gemuk dengan sorban mencolok menubruknya hingga delima-delimanya berhamburan. "Maafkan hamba tuan," seru lelaki itu, pura-pura panik sambil menunduk. Ia adalah Syekh Hamzah, seorang saudagar kaya yang dikenal punya banyak musuh, dan entah mengapa, selalu terlihat mencurigakan di mata Abu Nawas. "Biar saya bantu." Tanpa menunggu persetujuan, Syekh Hamzah memunguti delima-delima itu dengan gerak-gerik yang terlalu cepat, seolah ingin segera pergi. Abu Nawas hanya tersenyum tipis, firasat buruk mulai merayapi benaknya. Sore harinya, saat Abu Nawas sedang menikmati secangkir kopi pahit di kedai favoritnya, seorang kurir istana datang menghampirinya. "Utusan Khalifah Harun al-Rashid memanggilmu, wahai Abu Nawas," ujar kurir itu, menyerahkan gulungan perkamen yang diikat pita sutra merah. "Ada hal penting yang ingin dibicarakan." Abu Nawas membuka gulungan itu. Isinya adalah undangan jamuan makan malam di istana, ditandatangani langsung oleh Khalifah. Sebuah kehormatan besar, namun waktu dan nada undangan itu terasa sedikit aneh. Biasanya, Khalifah akan mengirim utusan secara langsung atau memanggilnya melalui penjaga istana, bukan dengan surat resmi seperti ini. Abu Nawas mencium bau-bau kejanggalan, seolah ada jaring laba-laba tak terlihat yang sedang ditenun di sekitarnya. Malam tiba, dan lentera-lentera istana memancarkan cahaya keemasan yang menari-nari di atas ukiran kaligrafi. Abu Nawas dengan jubah terbaiknya melangkah memasuki Balairung Agung. Namun suasana malam itu terasa berbeda. Biasanya Balairung dipenuhi tawa dan obrolan riang, tapi kini yang terdengar hanya bisikan-bisikan tertahan dan tatapan curiga yang diarahkan padanya. Khalifah Harun al-Rashid duduk di singgasananya, wajahnya tampak lebih serius dari biasanya. Di sampingnya berdiri Wazir Ja'far dengan pandangan menyelidik yang tak pernah lepas dari Abu Nawas. Abu Nawas merasakan hawa dingin yang menusuk, seolah ada sesuatu yang tidak beres akan segera terjadi. "Selamat datang Abu Nawas," sapa Khalifah, suaranya berat dan tanpa kehangatan yang biasa.
Kami mendengar beberapa hal tentangmu dan kami ingin kau menjelaskannya. Khalifah lalu mengisyaratkan kepada seorang penjaga yang kemudian membawa sebuah kotak kayu tua. Kotak itu dibuka, memperlihatkan beberapa gulungan perkamen dan benda-benda aneh, sehelai rambut kambing, segenggam tanah kuburan, dan beberapa jimat kecil. Ini ditemukan di dekat rumahmu, Abu Nawas, ujar Wazir Ja'far, nada suaranya penuh tuduhan. Dan desas-desus tentang praktik sihirmu sudah menyebar ke seluruh Baghdad. Apakah kau punya penjelasan mengapa benda-benda ini bisa berada di sana? Abu Nawas terkejut. Ia sama sekali tidak mengenal benda-benda itu, apalagi memilikinya. Ini jelas sebuah jebakan. Hamba bersumpah demi nama Allah yang mulia, ujar Abu Nawas, suaranya tenang meskipun hatinya bergemuruh. Hamba tidak pernah melihat benda-benda ini seumur hidup hamba. Hamba hanyalah seorang penyair, bukan penyihir. Ia mencoba menjelaskan, namun tatapan para pembesar istana yang mencurigai membuat kata-katanya terasa hampa. Beberapa orang yang hadir bahkan mengangguk-angguk setuju dengan tuduhan itu, seolah mereka sudah lama percaya bahwa Abu Nawas memiliki kekuatan gelap. Abu Nawas menyadari bahwa ia tidak hanya menghadapi tuduhan palsu, tetapi juga prasangka yang sudah mengakar. Ia harus mencari cara untuk membuktikan ketidakbersalahannya sebelum nama baiknya hancur dan ia dijebloskan ke penjara. Malam itu, Abu Nawas tidur tidak nyenyak. Tuduhan sihir dan benda-benda aneh di balairung istana terus menghantuinya. Dalam tidurnya, ia bermimpi aneh. Ia melihat seekor tikus besar menggigit sepotong roti, lalu melemparkannya ke dalam sumur tua di dekat rumahnya. Aroma roti itu begitu kuat, dan ia terbangun dengan perasaan gelisah. Meskipun terdengar konyol, Abu Nawas merasa ada sesuatu yang janggal dari mimpinya. Tikus dan roti, dan sumur tua, apakah ini petunjuk? Ia memutuskan untuk memeriksa sumur tua itu meskipun ia tidak yakin apa yang akan ia temukan. Seringkali petunjuk datang dari tempat yang paling tidak terduga. Pagi-pagi sekali sebelum pasar ramai, Abu Nawas pergi ke sumur tua yang ia mimpikan. Sumur itu sudah lama tidak digunakan, ditumbuhi lumut dan semak belukar. Ia mengintip ke dalamnya dan benar saja di dasar sumur yang kering, ia melihat remah-remah roti yang masih segar. Aroma roti itu sama persis dengan yang ia cium di pasar kemarin, dekat lapak Syekh Hamzah. Abu Nawas teringat kejadian kemarin saat Syekh Hamzah menabraknya dan memunguti delimanya. Apakah ini ada hubungannya? Mengapa ada remah roti di sumur tua ini? Seolah-olah seseorang sengaja menjatuhkannya di sana. Abu Nawas mulai merasa yakin bahwa ada seseorang yang berusaha menjebaknya, dan petunjuk ini adalah benang merah pertama yang ia temukan. Abu Nawas kembali ke pasar, berniat mencari Syekh Hamzah. Ia menemukan Syekh Hamzah sedang bernegosiasi dengan seorang pedagang unta. Abu Nawas mendekat, pura-pura tidak sengaja mendengar percakapan mereka. "Unta ini kuat sekali, Syekh," ujar pedagang unta. "Bisa mengangkut beban berat, bahkan kotak-kotak berisi, kau tahu, benda-benda kecil yang diselipkan." Syekh Hamzah langsung panik. "Sst, jangan bicara sembarangan." Ia melirik ke arah Abu Nawas, matanya membelalak. Abu Nawas tersenyum licik. "Kotak-kotak apa, Syekh?" tanyanya seolah polos. Syekh Hamzah tergagap, wajahnya memerah. "Bukan apa-apa, Abu Nawas, hanya barang dagangan biasa." Abu Nawas sudah mendapatkan konfirmasinya. Ada sesuatu yang disembunyikan Syekh Hamzah, dan itu ada hubungannya dengan dirinya. Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan pikiran berputar. Ia menyusun kepingan-kepingan teka-teki, desas-desus sihir, benda-benda di istana, remah roti di sumur, dan percakapan Syekh Hamzah. Semua mengarah pada satu kesimpulan. Syekh Hamzah adalah dalang di balik fitnah ini. Tapi mengapa? Apa motifnya? Abu Nawas teringat akan persaingan bisnis Syekh Hamzah dengan seorang saudagar kain yang merupakan teman baik Abu Nawas. Mungkin Syekh Hamzah ingin menjatuhkan teman Abu Nawas dan Abu Nawas adalah target sampingan untuk mempermudah rencananya. Atau mungkin Syekh Hamzah hanya iri dengan kedekatan Abu Nawas dengan Khalifah. Apapun motifnya, Abu Nawas tahu ia harus bertindak cepat. Abu Nawas merancang sebuah rencana. Ia akan menggunakan kecerdasannya untuk menjebak Syekh Hamzah.
Pertama, ia menyebarkan rumor baru di pasar, lebih konyol dari rumor sebelumnya. Ia mengatakan bahwa ia telah menemukan jimat keberuntungan yang sangat ampuh yang bisa membuat seseorang menjadi kaya mendadak hanya dengan menyentuhnya. Tentu saja, itu hanyalah bualan belaka. Ku dengar Abu Nawas punya jimat ajaib, bisik seorang pedagang ikan mengulang apa yang ia dengar. Siapapun yang menyentuhnya akan kaya raya. Desas-desus ini dengan cepat mencapai telinga Sheikh Hamzah yang dikenal sangat serakah dan mudah tergiur dengan kekayaan. Rencana Abu Nawas mulai berjalan. Sore harinya, Abu Nawas dengan sengaja berjalan di dekat toko Sheikh Hamzah memegang sebuah kotak kayu kecil yang terbungkus kain sutra mewah. Ia sengaja memperlihatkannya seolah-olah di dalamnya terdapat jimat yang ia bicarakan. Mata Sheikh Hamzah langsung terpaku pada kotak itu berbinar-binar penuh keserakahan. "Apa itu Abu Nawas?" tanya Sheikh Hamzah pura-pura ramah. "Sepertinya sesuatu yang berharga." Abu Nawas tersenyum misterius. "Oh, ini hanya sedikit keberuntungan yang kuperoleh," jawabnya, nadanya menggoda. "Tapi maaf, ini tidak untuk sembarang orang." Sheikh Hamzah menelan ludah. Ia sudah tergoda. Keesokan harinya, Sheikh Hamzah datang mengunjungi rumah Abu Nawas dengan dalih ingin membeli beberapa karya puisi. Namun matanya tak pernah lepas dari kotak kayu yang dibawa Abu Nawas kemarin. "Abu Nawas," ujar Sheikh Hamzah, suaranya sedikit bergetar. "Bisakah saya melihat jimat yang Anda miliki itu? Saya hanya ingin tahu, tidak lebih." Abu Nawas pura-pura ragu. "Maaf Syekh, jimat ini sangat sensitif. Hanya bisa dilihat oleh orang yang benar-benar bersih hatinya." Sheikh Hamzah mendesah, namun dorongan untuk menjadi kaya raya terlalu kuat. "Saya bersumpah, hati saya bersih Abu Nawas. Biarkan saya menyentuhnya sebentar saja." Abu Nawas tersenyum dalam hati. Umpan sudah ditelan. Abu Nawas akhirnya setuju, namun dengan syarat. "Baiklah Syekh, tapi ada satu syarat. Sebelum menyentuhnya, Anda harus mengakui semua perbuatan buruk yang pernah Anda lakukan agar energi positif jimat ini tidak terkontaminasi." Sheikh Hamzah terkejut, namun ambisinya mengalahkan rasa takutnya. Ia mulai menceritakan semua kejahatannya, mulai dari penipuan kecil hingga pencurian besar. "Saya juga pernah." "Oh, ini sulit untuk diakui," ujar Sheikh Hamzah, suaranya pelan. "Saya menyuap beberapa pelayan istana untuk meletakkan benda-benda aneh di dekat rumah Anda dan menyebarkan desas-desus tentang sihir Anda. Saya hanya ingin Khalifah menjauhi Anda karena Anda terlalu dekat dengannya." Pengakuan itu keluar begitu saja, tanpa ia sadari. Tepat setelah Sheikh Hamzah menyelesaikan pengakuannya, pintu rumah Abu Nawas terbuka. Khalifah Harun al-Rashid ditemani Wazir Ja'far dan beberapa pengawal masuk ke dalam. Wajah Khalifah muram, namun ada kilatan kepuasan di matanya. Abu Nawas menunduk hormat. "Sheikh Hamzah," ujar Khalifah, suaranya menggelegar. "Kau baru saja mengakui kejahatanmu di hadapan saksi-saksi ini. Sekarang berikan penjelasan mengapa kau melakukan semua itu." Sheikh Hamzah pucat pasi. Ia telah tertipu dan jebakan Abu Nawas telah berhasil menangkapnya. Sheikh Hamzah tidak bisa mengelak lagi. Dengan gemetar, ia menceritakan seluruh kronologi rencananya, mulai dari menyuap pelayan istana untuk menanam benda-benda sihir hingga menyebarkan desas-desus di pasar. Motifnya terungkap. Ia iri dengan kedekatan Abu Nawas dengan Khalifah dan ingin menjatuhkan Abu Nawas agar posisinya sebagai saudagar terkemuka tidak tergoyahkan. "Aku juga yang menabrak Abu Nawas di pasar, Yang Mulia," akunya, "untuk memastikan dia melihatku dan curiga sehingga aku bisa memancingnya untuk mencari tahu lebih lanjut." Pengakuannya sungguh memilukan, menunjukkan betapa licik dan piciknya ia. Khalifah mendengarkan dengan seksama, sesekali melirik Abu Nawas dengan pandangan kagum. Abu Nawas kemudian menjelaskan perannya dalam mengungkap kebenaran. Ia menceritakan mimpinya tentang tikus dan roti di sumur yang mengarahkannya pada remah-remah roti yang sama dengan yang ia cium di dekat lapak Sheikh Hamzah. Ia juga menjelaskan bagaimana ia membuat desas-desus tentang jimat ajaib untuk memancing Sheikh Hamzah mengakui perbuatannya. "Dan kotak kayu yang mulia itu, Yang Mulia," ujar Abu Nawas sambil menunjuk kotak yang dipegangnya, "sebenarnya hanya berisi beberapa batu kerikil biasa. Tidak ada jimat ajaib di dalamnya." Khalifah dan Wazir Ja'far tidak bisa menahan tawa. Kecerdikan Abu Nawas memang tak ada tandingannya.
Khalifah Harun al-Rashid setelah mendengar semua pengakuan dan penjelasan menjatuhkan hukuman kepada Syekh Hamzah. Seluruh kekayaannya disita untuk disumbangkan kepada fakir miskin dan ia sendiri dijebloskan ke dalam penjara hingga akhir hayatnya. Keadilan telah ditegakkan dan nama baik Abu Nawas pun pulih. Abu Nawas, ujar Khalifah tersenyum bangga, kau memang tak hanya seorang penyair ulung tetapi juga seorang detektif yang cerdik. Maafkan aku atas keraguan yang sempat kurasakan. Abu Nawas membungkuk hormat merasa lega karena semua masalah ini akhirnya selesai. Kabar tentang kecerdikan Abu Nawas dalam mengungkap fitnah Syekh Hamzah menyebar ke seluruh Baghdad. Masyarakat kini memandang Abu Nawas bukan hanya sebagai penyair jenaka, tetapi juga sebagai seorang yang cerdas dan berintegritas. Khalifah Harun al-Rashid sendiri semakin menghargai Abu Nawas, seringkali memintanya untuk memberikan nasihat atau sekadar menghibur dengan cerita-cerita lucunya. Bagaimana kau bisa begitu yakin Syekh Hamzah adalah dalangnya Abu Nawas? Tanya Khalifah suatu hari saat mereka sedang menikmati makan malam di istana. Abu Nawas tersenyum. Yang mulia, orang jahat seringkali tidak bisa menutupi keserakahan dan kecerobohan mereka. Petunjuk-petunjuk kecil seringkali adalah benang merah menuju kebenaran. Kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang di Baghdad. Mereka belajar bahwa fitnah dan iri hati pada akhirnya akan menghancurkan pelakunya sendiri, dan bahwa kebenaran, sesulit apapun jalan yang harus ditempuh, pada akhirnya akan selalu terungkap. Abu Nawas menjadi simbol bahwa kecerdasan dan kejujuran adalah senjata paling ampuh melawan kejahatan. Dan ingat yang mulia, ujar Abu Nawas suatu hari dengan senyum nakalnya, mimpi aneh terkadang bisa menjadi petunjuk yang paling jujur, terutama jika itu tentang tikus dan roti. Khalifah tertawa terbahak-bahak mengingat kembali kejadian lucu itu. Setelah kejadian itu, Abu Nawas melanjutkan hidupnya sebagai penyair kesayangan Khalifah dengan reputasi yang semakin kokoh. Ia tetap menjadi pribadi yang jenaka dan penuh akal, selalu siap menghadapi tantangan baru dengan kecerdasannya. Kisah tentang siapa dalang di balik fitnah Abu Nawas menjadi salah satu cerita paling populer di Baghdad, diceritakan dari mulut ke mulut, mengabadikan nama Abu Nawas sebagai pahlawan kebenaran. Dan setiap kali ada desas-desus aneh atau fitnah yang beredar, orang-orang di Baghdad akan berkata, mungkin kita perlu memanggil Abu Nawas, dia pasti tahu siapa dalang di baliknya. Baghdad pun kembali damai dengan tawa dan kebijaksanaan Abu Nawas yang selalu menghiasi hari-hari mereka.